Mari Bapak Ibu dan Saudari, kita akan bersama-sama memasuki saat teduh. Saya mudah Bapak Ibu dan Saudari bangkit berdiri bersama-sama. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam iman kepada Tuhan melalui firman yang tadi kita dengar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nomor 2 dari lembar liturgi yang ada di tangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Lagu yang mengatakan kepada setiap kita, memang jalan hidup yang kita alami kadang ada kabut di dalamnya, tetapi yang pasti adalah kasih Tuhan itu nyata, selalu nyata di dalam waktu yang tepat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas yang membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanku. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas segala membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanku. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanku. Mari kita berdoa. Inilah iman kami ya Tuhan. Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kedukaan dan keterhilangan kami. Pelangi kasih senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu, dan selalu kebaikan Engkau berikan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan dengan iman inilah kami akan memulai kebaktian penghiburan ini, dan kami percaya kehadiran Tuhan sungguh-sungguh menguatkan, menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah yang terkasih Ibu Lim Cumoy. Bekerjalah, berkaryalah tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara, mempersembahkan pujian, dan kita percaya pasti akan menghibur dan menguatkan. Dan setelah paduan suara, Pendeta Agus Gunawan juga akan menyampaikan kebenaran firman yang pastinya juga akan menghibur dan menguatkan.
Mari kita bersama-sama melihat lagu nomor 4. Keyakinan kita tetap sama, bahwa di dalam segala perkara yang terjadi, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pada surat yang konsentrasi.
Bapak di surga, sekali lagi di tengah-tengah kedukaan malam ini, keluarga yang berduka bersama-sama dengan kami sekalian ingin mengingat akan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami yang kekal. Firman Tuhan yang menjadi landasan daripada iman dan keselamatan kami. Firman Tuhan yang meneguhkan dan menghiburkan. Penghiburan yang sungguh-sungguh, penghiburan sejati hanya keluar dari mulut Tuhan saja. Karena kami tahu bahwa kata-kata manusia terbatas adanya, penghiburan manusia terbatas adanya. Tetapi firman, kata-kata dari Tuhan itu meneguhkan, menyegarkan, menguatkan, khususnya keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang berduka, dan kami sekalian. Maka sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami sekalian Tuhan, kepada setiap pribadi, terlebih lagi kepada keluarga, supaya sungguh-sungguh mereka mengalami penghiburan surgawi lewat firman-Mu ini. Tuhan, bicara kepada kami semua, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan bagi kita sekalian dari kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Roma 8, 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas atau yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat siapakah yang menyampaikan kata-kata ini, seorang yang menyampaikan kata-kata, tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, yang mengatakan ini adalah seorang pembenci Yesus sebenarnya. Dia adalah Saulus yang tadinya tidak kenal siapa Yesus, yang membenci Yesus habis-habisan. Memang kita tahu sekalian, seorang yang kalau tidak kenal Tuhan Yesus, dia tidak akan mencintai Yesus. Seorang yang tidak kenal Yesus, dia tidak mungkin bisa sampai kepada pengenalan dan untuk bisa mencintai yang dicintai, yaitu Yesus Kristus. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak tahu, mana bisa menyayangi. Kalau tidak kenal, mana bisa mengasihi. Tapi coba kita lihat, Saulus itu bukan cuma dia tidak tahu Yesus, dia salah berpikir tentang Yesus. Dia berpikir dengan cara dan kebenarannya sendiri. Seperti yang biasa dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menafsirkan secara salah kitab suci Perjanjian Lama. Dan itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Mesias datang, mereka tidak melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Dan akibatnya adalah mereka salah mengerti Yesus. Dan bukan cuma mereka tidak suka Yesus, mereka membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Jadi kebencian itu luar biasa sekali. Maka dalam pengakuannya di dalam surat Timotius, Saulus atau Paulus ini kemudian berkata begini, aku ini orang benci, pembenci. Bukan cuma tidak suka, tapi pembenci. Bukan cuma pembenci, dia katakan aku tuh orang yang ganas, aku orang yang keji. Itu dia yang menilai dirinya sendiri. Jadi kalau seorang sampai bisa ngomong tentang dirinya seperti itu, ini bukan orang lain yang bilang. Saudara, saya sekali melihat betapa kejamnya teroris, betapa kejamnya orang-orang jahat itu. Saudara bisa menilai mereka. Tetapi kalau keluar dari mulut kata-kata mereka sendiri, kekejian yang mereka katakan sendiri, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dan Saulus yang jadi Paulus berubah di sini. Dialah yang mengatakan bahwa dia mengalami kasih Kristus. Saudara, ini luar biasa buat saya, oleh karena dialah yang akan berbicara terus di dalam bagian firman yang lain. Kepada jemaat Filipi dia berkata, aku berdoa, aku ingin sekali kalian bisa mengenal kasih Yesus. Dia berkata, aku ingin sekali kalian mengalami itu kasih itu. Tapi bukan cuma itu, tetapi aku ingin supaya kamu mengalami betul-betul betapa dalamnya kasih itu. Deep, dalamnya kasih itu.
sudah mengalami kasih Yesus. Tapi Paulus bicara lebih dalam dari itu. Dia katakan tidak cukup, karena kalian belum betul-betul ngerti kasih Yesus yang dalam, lebar, tinggi, panjang, mulia itu. Militer yang paling hebat, ilmu hukum yang paling hebat, ilmu arsitektur yang paling hebat, pemikiran-pemikiran yang paling hebat itu ada di Roma. Dan kepada jemaat yang ada di kota ini, penduduk Roma yang percaya Yesus, dia berkata di sini, kamu tahu, kamu orang percaya Yesus, kamu tidak akan dipisahkan dari kasih kita. Dia berbicara tentang kasih Yesus dan dia berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita? Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang Kristen Roma ini. Kita tidak terpisahkan dari kasih Yesus itu. Yang kedua, dia bicara tentang kasih Yesus itu sendiri. Dia berkata bahwa kasih Yesus itu begitu hebatnya kepada orang percaya, sampai dikatakan tidak ada apapun bisa memisahkan kasih Kristus itu dari orang percaya. Dikatakan kesesakan, stres, depresi hidup ini tidak juga memisahkan dari kasih Kristus. Sebenarnya dalam dunia ini kita mungkin sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan juga mengalami banyak stres, berat. Tetapi dikatakan itu pun tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Ketika kita dianiaya, penganiayaan apakah membuat kita terpisah? Tidak. Bahkan dilanjutkan lagi, kelaparan. Apakah kelaparan membuat kita terpisah? Tidak. Bahkan dikatakan ketelanjangan, kita tidak punya apa-apa. Kita miskin, sangat miskin. Semiskin-miskinnya, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bahaya tidak juga memisahkan. Seluruh bahaya, bom, pedang, tidak ada yang bisa memisahkan. Itu selalu, itu sebabnya knights atau para satria di zaman dulu itu selalu pakai pedang. Pedang itu nomor satu. Jadi apakah itu juga memisahkan kita dari kasih Kristus? Dikatakan tidak. Jadi sekali lagi Paulus sudah mencapkan di sini. Saya mau kasih tahu, tidak ada bagian di depan dan bagian di belakang. Dia menceritakan semua titik-titik, semua hal yang bisa dimungkinkan memisahkan. Tidak ada, dikatakan. Tidak ada. Dia berargumentasi dengan sangat serius. Tidak ada sekalian yang bisa memisahkan kasih Kristus dari orang percaya. Tidak ada. Maka Paulus sebenarnya adalah orang yang menurut saya sudah mengalami perubahan hebat sekali. Menjadi musuh Yesus, lalu kemudian dia bertemu dengan Yesus. Pertemuan itu membuat dia celik tentang kuasa Yesus. Itu sebabnya yang Filipi dia berkata, aku mau tahu lebih dalam tuh kuasa itu. Power. Jadi kalau setiap orang di dunia kan selalu pria, wanita, kerajaan, raja ingin bermain dengan power, jenderal, power. Ini loh dikatakan kuasa Yesus lebih dari seluruh kuasa di dunia ini. Aku ingin mengenal kuasa itu, kata Paulus. Jadi dari dia melawan Yesus, dia ketemu dengan Yesus, dan nomor satu dia dialami adalah kuasa Yesus. Yesus yang tadinya dianggap tidak apa-apanya, ternyata dia lebih terang dari matahari. Dan dia terpuruk oleh karena kuasa kehadiran Yesus. Matanya buta oleh karena sinar yang keluar dari penglihatan itu. Kuasa. Dan setelah kuasa dia kemudian mengerti apa? Anugerah. Setelah dia mengerti kuasa Yesus, dia terpuruk. Dan dia mengerti aku. Anugerah itu apa? Aku harusnya mati, gak jadi mati. Aku harusnya dibinasakan, aku tidak dibinasakan. Dan He spared my life. Hidupku itu dijamin oleh dia. Aku gak dibunuh dia oleh dia. Tidak. Maka dari mengalami kuasa Yesus, dia beralih menjadi mengalami anugerah Yesus. Dan dia bicara tentang grace, anugerah. Setelah itu dia bicara apa? Setelah anugerah dia bicara kasih. Dia mengalami di balik anugerah itu ada kasih yang luar biasa. Kasih yang impossible love. Kasih yang tidak mungkin. Bagaimana bisa Allah itu mencintai, mengasihi orang seperti dia? Musuh, pendendam, pendengki, tukang memukul, menghancurkan orang Kristen, mana bisa? Dan di situ anugerah dan kasih Yesus dialami begitu hebatnya. Maka ayat-ayat yang kita baca hari ini berbicara mengenai begitu hebatnya kasih Kristus yang transcend. Kasih Kristus yang transcend, yang mengatasi segala sesuatu. Dalam parafrase yang lain,
Kalau Yesus sendiri rela diutus datang untuk kita, apakah dia tidak akan juga memberikan yang lain? Kalau nyawanya diberikan dalam kasihnya, apakah dia tidak akan memberikan yang lain? Apakah dia akan menahan yang lain? Ini adalah sebuah jaminan Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada keluarga yang berduka dari ibu kita yang kita cintai, yang sudah meninggalkan kita, Ibu Lim Chumon. So kasih Tuhan, satu kali saya harus masuk di rumah sakit, dan ada hal yang paling membuat saya rada takut adalah kalau saya dibius. Bius itu buat saya adalah momen dalam hidup kita di mana tidak ada kekuasaan kita atas itu. Kita tidak lost control kita tidak bisa menguasai lagi. Kalau saudara ditutup mata masih bisa tahu dengar. Kalau saudara tutup telinga masih bisa berusaha merasakan apa. Tapi orang yang dibius itu kehilangan kontrol terhadap sesuatu. Dan saya paling takut dibius, karena saya takut gak bangun lagi. Saya baru-baru dibius berapa bulan lalu. Aduh, dibius. Tapi karena saya sudah melihat begitu banyak orang yang dibius, bangun lagi, dibius, bangun lagi, dan dokternya bagus, dan obat biusnya juga bagus. Dulu saya pertama kali dibius, dokter bilang begini, hitung ya sampai 3. Belum 3 saya sudah nggak ingat. Kali ini saya tidak betul-betul menghitung, karena dokternya tidak mengatakan saya perlu menghitungnya. Saya sudah ingin ditanya oleh dokter dan akan menghitungnya, tapi dokternya tidak suruh menghitung. Dokternya ngobrol, lalu saya sudah tidak ingat lagi. Tahu-tahu bangun sudah selesai semua urusannya. Saya kasih Tuhan, kenapa saya mau? Oleh karena saya tahu, saya menganalisa, saya percaya bahwa semua sistem bagus, dokternya bagus, obatnya bagus, maka saya serahkan diri saya untuk dibius. Keluarga yang dicintai Tuhan, keluarga sangat mencintai Ibu Lim Chumon. Saya tahu, saya menyaksikan. Anak-anak sangat sayang, seluruh keluarga sangat sayang. Ketika beliau Ibu Lim Chumon masih hidup, tidak ada momen menurut saya yang tidak diperhatikan. Semua diperhatikan. Apa perasaan mama, apa yang mama mau makan, bajunya mama bagaimana, dinginnya mamanya, semua diperhatikan. Saya belum pernah, dan jarang, kalau saya boleh katakan jarang, ada keluarga yang memperhatikan mama seperti itu, jarang. Benar-benar. Bahkan di hari ketika Ibu Lim Chumon dipanggil Tuhan, keluarga Eugene dan semua sudah menyiapkan baju yang baru dibeli. Dan baju itu yang dibeli itu yang the best, kain yang the best. Karena dikasih tahu ke saya, Pak, tahu nggak? Ini kainnya supaya enak, nyaman di badannya mama. Semua. Dan saya tahu keluarga sangat mencintai mama yang tercinta. Tetapi malam ini firman Tuhan mengajar kepada kita menyerahkan roh jiwa mama Ibu Lim Chumon ke tangan Tuhan, dan beliau sudah bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kebahagiaan yang jauh, maafkan, bisa diberikan oleh manusia. Jauh. Hari ini, besok lusa tidak bisa lagi, karena kasih kita tidak bisa menjangkau wilayah itu. Tetapi keluarga selalu ingin memberi yang terbaik, bunga-bunga yang terbaik, the best for everything, termasuk tempat penguburan yang terbaik, San Diego Hill, the best, sampai akhir hayat hidup, luar biasa. Tetapi toh itu juga sementara akhirnya, karena ada hal yang tidak bisa dikerjakan, yaitu memberikan seperti Tuhan Yesus memberikan surga, kedamaian, sukacita yang berbeda. Meskipun mamanya sudah tidak bersama-sama lagi. Saya percaya anugerah Tuhan yang di dalam firman ini adalah berlaku juga untuk kita sekalian. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah orang tua yang dicintai, kekasih jiwa sudah tidak ada. Kita hidup dalam keterbatasan. Tetapi mereka yang di dalam Tuhan mendapatkan sesuatu yang ekstra, yang luar biasa. Itu sebabnya bagi kita hari ini, malam ini yang bersama dalam kedukaan, kita selalu diingatkan juga bahwa kita yang menghantar, kita juga satu hari akan dihantar.
Kita yang mendampingi, kita satu hari juga akan didampingi. Coba bagaimana saudara memudahkan hidup di dunia ini. Biarlah setiap kita mengenal Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak kenal Tuhan Yesus, saudara tidak bisa menghakimi Yesus. Saudara tidak bisa menilai karena belum tahu. Mudah-mudahan saya dan saudara bisa mengenal Yesus. Datanglah ke gereja yang saudara bisa ke Kimpton atau ke gereja yang terdekat dengan saudara. Cari tahu tentang Yesus. Karena hidup kita sementara di dunia. Tubuh kita akan berpisah dari roh jiwa kita. Dan kita sendiri yang harus ambil keputusan. Sekali lagi kiranya Tuhan menghibur seluruh keluarga yang berduka, yang sudah memberikan the best yang bisa dikerjakan, dilakukan untuk mama yang tercinta. Dan buat kita sekalian juga ada penghiburan, kekuatan untuk melanjutkan hidup kita di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita mengenang akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang luar biasa yang membuat saya saudara dari tidak ada apa-apa, dari kegelapan hidup kita, dari ketiada nilai dari hidup saya saudara. Tuhan mencintai saya saudara dengan kasih yang luar biasa. The impossible love sebenarnya, kasih yang tidak mungkin, tetapi kasih yang mungkin karena Dia akan mengasihi kita dengan cara manusia. Kasih yang menjangkau semua di tengah-tengah situasi apapun hari ini. Dalam suka duka, di dalam kaya miskin, di dalam sehat, dalam sakit, dalam penderitaan, dalam tidak penderita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus. Kalau saudara mengalami kedukaan, kesedihan, ingatlah kasih itu. Kalau saudara mengalami depresi, mengalami stres berat, ingatlah kasih ini. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mengenal kasihnya, Yesus itu, yang dalam, lebar, tinggi, kasih yang luar biasa. Tuhan, sekali lagi kami bersama dengan keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kedukaan ini kami merenungkan firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang menjadi jaminan kekal, jaminan pasti. Kami bersyukur bahwa orang-orang yang mengenal-Mu, yang percaya-Mu kepada Engkau adalah orang yang dicintai Engkau dan tidak berkesudahan kasih Tuhan, baik dalam hidup maupun dalam maut, dalam kematian, di dalam sehat atau di dalam sakit. Tidak ada kasih, tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih. Tuhan tahu segala perasaan keluarga yang berduka, hiburkanlah Tuhan, hiburkanlah dengan firman. Juga bagi setiap kami di sini mungkin ada yang sedang gelisah, kami sedang bergumul dengan banyak hal. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Yesus yang mengasihi setiap orang. Berkati Tuhan rangkaian kedukaan dan termasuk besok, sehingga semuanya Tuhan bikin berjalan dengan baik. Berkatilah dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan
Agus Gunawan akan memberikan berkat bagi kita. Tuhan, sekali lagi di akhir daripada ibadah kedukaan ini, kami mohon kekuatan, rahmat, belas kasihan Tuhan, anugerah dan kasih supaya kami betul-betul bisa semakin dalam merasakan itu. Terutama kepada keluarga yang dalam kedukaan, supaya momen demi momen mereka mengalami Engkau, kehadiran-Mu, Roh-Mu, firman-Mu menguatkan, menghiburkan mereka. Karena kami tahu bahwa Ibu almarhumah Ibu Cuma Yesus bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan kekal. Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat rahmat Tuhan. So kasih Tuhan arahkan iman pengharapan dari saudara sekalian, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudari. Kami memberikan kesempatan kepada pihak keluarga yang saat ini akan disampaikan oleh Pak menyampaikan 1-2 kata-kata bagi kita semua. Selamat malam. Saat ini saya mau menceritakan sedikit mengenai mama saya ya. Satu hal, kami sekeluarga di sini, kita bukan keluarga besar. Jadi mama punya 4 anak, punya 3 orang mantu, punya 3 cucu, 2 cucu mantu dan 2 buyut, cuma sedikit ya. Tapi satu hal, kami sangat kami sangat menyayangi mama, sangat menyayangi mama. Saya bersyukur punya keluarga, punya adik kakak, punya ponakan, semuanya sangat menyayangi mama. Apapun yang mama mau, mama ngomong apa, kita berusaha mempersiapkan. Pak Agus ngomongnya, karena Pak Agus tahu persis seperti apa. Mama tuh sangat senang sama Pak Agus. Kalau Pak Agus doain, senang banget Pak Agus. Ma, ternyata Agus mau doain boleh ya? Wah, senang banget, sampai tanya terus, udah ditelepon belum Pak Agusnya gitu. Cuman poinnya, kami sekeluarga, walaupun kami keluarga kecil, tapi kita selalu kumpul ya. Kita membiasakan diri setiap hari. Kalau nggak ketemu mama, setiap hari pasti harus telepon mama, video call mama, bahkan sehari lebih dari sekali. Jadi mama, karena mama kan udah tua juga, perlu ada yang ajak ngobrol apa ya. Jadi kami selalu membiasakan pasti telepon mama. Kalau minggu semua kumpul di rumah mama, semua kumpul makan bareng sampai malam. Bahkan kami bersyukur libur lebaran kemarin kami sekeluarga setiap hari dari pagi sampai sampai malam kita semua kumpul, dari anak, mantu, cucu mantu, buyut, kita semua kumpul makan bareng, kumpul sama mama ya. Terus mama tuh senang dipijetin, jadi giliran semua pijetin mama. Jadi selalu baru dipijat lemah, jangan terus dipijat, nanti empuk banget jadi pundaknya gitu. Cuman saya bersyukur sekali punya adik kakak yang kompak, yang semuanya mengenalkan mama. Mama buat kami adalah seorang best mom ya, dengan keterbatasan kepolosan dia, keterbatasan dia, sekolah juga nggak tinggi, tapi dia seorang wanita yang tangguh, wanita yang cekatan, yang rajin, wanita yang luar biasa buat kami.
dengan segala kekurangan dan kelebihannya, mama buat kami itu terbaik. Ya, kami tinggal sama mama karena papa udah cukup lama meninggalkan kita. Jadi benar-benar mama itu seorang orang tua tunggal dengan keterbatasan kami ya, dengan keterbatasan kami buat orang tua tunggal ya. Dan sampai hari ini mama bisa bikin kami seperti itu. Dan satu hal yang paling penting, kami sekeluarga bisa melihat Tuhan yang hidup dan yang berkuasa dalam kehidupan mama. Ya. Dan kami bisa melihat Tuhan sangat sayang sama mama. Itu benar-benar di situ saya pribadi saya merasa Tuhan yang berkuasa yang hidup, sehingga saya punya iman sama Tuhan karena Tuhan sangat menolong mama dalam segala hal. Banyak hal yang mungkin kau lihat di situ siapa yang dekat sama saya tahu persis. Mama jatuh dari tangga, jatuh dari tangga, nggak kenapa-kenapa. Di Hokinton lagi kebaktian jatuh dari eskalator ke belakang juga nggak apa-apa gitu. Banyak hal banget. Cuman buat kami mama adalah Superman, mama yang dengan keterbatasannya, dengan kepolosannya bisa mendidik kami dengan baik sampai hari ini. Ya, luar biasa menurut saya. Dan kami itu sangat mencintai mama saya. Mama setiap hari, mama seorang yang konsisten dan akurat. Jadi setiap hari mama itu pasti doain semua anak, mantu, cucu-cucu mantu sampai buyut disebutin satu-satu namanya tiap hari. Jadi tiap hari dia berdoa gitu ya. Saya suka mergokin dia lagi berdoa. Saya suka tanya, mah udah doa belum? Gitu. Kebetulan mama tinggal sama saya, jadi saya tahu persis lah mama kayak apa. Dan mama bukan seorang yang manja. Dia itu kalau dia bisa kerjain sendiri, dia kerjain sendiri. Mama itu seorang juga yang sangat memperhatikan. Jadi tiap hari itu yang itu si Pur dikasih pembantu namanya Pur pembantu supir udah dikasih makan belum, udah ini belum. Jadi dia sangat memperhatikan di luar anak-anaknya. Dia sangat sayang juga sama semua anak. Kalau lagi breakfast makan pagi, dia bisa separuh ini kasih ke cici saya paling gede, kasih itu kadang-kadang sibuk dipotong sama dia, dibungkus, suruh sopir atau pegawai saya anterin. Sederhana yang mungkin cuma nasi sedikit, dia ikut. Dia selalu ikut sama cici saya. Oke. Aduh, sorry saya ngomongnya sampai sini ya. Tapi semuanya tentang mama saya. Banyak kenangan-kenangan indah kita sama mama. Tapi kalau ceritain panjang banget di sini. Sangat banyak. Dan kami bersyukur kalau kami sekeluarga sudah sangat, karena memang kita sayang sama mama, jadi kita sangat memperhatikan mama. Juga kalau ini pengalaman pribadi saya, jadi saya dari dulu selalu berdoa sama Tuhan. Saya cuma minta, saya bilang Tuhan, saya cuma minta satu hal. Kalau suatu saat mama harus pulang ke rumah, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil mama saya cuma minta satu hal, mama jangan dalam keadaan sakit, jangan dalam keadaan yang sakit berat, di rumah sakit, di ICU, pasang kabel di mana-mana, pipa di mana-mana. Saya minta sama Tuhan kalau mama memang harus pulang, karena papa saya harus pulang ya, nggak tahu kapan. Dari dulu saya udah ini. Saya bilang kalau memang harus pulang, saya minta dia dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau mama saya juga pikun, saya nggak mau mama saya lupa semua keluarga. Itu satu hal yang saya minta dari dulu Tuhan. Dan luar biasa sekali. Yang mama sampai sekarang memang dia ada gula, tapi sangat di border ya, maksudnya sangat light banget. Ada tensi, darah tinggi, tapi juga bagus. Setiap cek gak pernah tinggi, jadi tensinya bagus dan sangat terkontrol.
kejadian mama pulang ke rumah Tuhan itu sangat ngagetin ya, sangat mengagetkan karena mama sehat. Dan tapi 2 bulan terakhir memang mama tuh kayak agak secara semangat tuh turun. Mungkin yang tahu beberapa pendeta aku sudah tahu ya, sampai aku aduh jangan sampai malas, harus mau ini nggak boleh malas gitu, mesti semangat terus gitu, agak turun. Tapi di luar itu mama itu semuanya sehat, jadi baik. Jadi dalam terutama 2 bulan sebulan ini tuh mama suka merasa ini itu semua sehat, cuma suka merasa gelisah, kadang-kadang kayak tegang gitu, sampai saya nanya, mah apa sih yang bikin mama tegang itu apa? Harus banyak orang di sini tuh saya bilang teman-teman mama semua pengen kayak mama, karena kita tuh sangat menyayangi mama ya, apapun yang mau kita usahakan mesti ada semua. Apa yang mama ngomong semuanya kita siapkan gitu buat mama. Kenapa sih gitu, apa yang bikin mama sedih atau tegang? Sampai saya cari satu-satu masih yang bikin mama sedih. Nah, dalam 1 bulan ini mama itu yang tadi saya bilang mulai ada rasa gelisah, tegang. Terus mama kebetulan ada dokter orang tua di Singapura, dia kasih obat juga, kasih obat tapi porsinya kecil banget, yang dosis super kecil supaya mama bisa tenang. Dan mungkin dia merasa tegang itu kurang lebih 2 mingguan dari 2 minggu sebelum ini ya, merasa tegang, gelisah. Itu pun aduh kita jagain terus ya, mama pijetin, gatal-gatal gitu ya. Mungkin karena tegangnya jadi gatal ya, sebenarnya nggak apa-apa, ngomongnya juga tulus gitu. Terus kita pijetin, kita ini pokoknya kita sayang-sayang mama, dia pengen dilus-lus gitu ya. Dia selalu minta giliran tuh semua minta dilusin punggungnya, minta dipijetin. Saya sangat bersyukur semua anak-anak, mantu, cucu, semuanya tuh yang pijetin mama. Pokoknya mama itu benar-benar kita perhatikan gitu ya, sangat kita perhatikan. Terus 2 minggu sebelum mama berpulang, mama itu udah bagus banget. Jadi mama itu tidurnya enak, bagus, tidurnya tuh benar-benar normal. Cuma orang tuh kadang-kadang tuh bangun-bangun ya tengah malam toilet apa gitu, tapi tidur bagus, makannya juga bagus, selalu habis makan. Jadi pokoknya kita udah seneng banget nih si mama. Sekali-kali aja dia bisa ngomong tuh, dia suka ngomong sama saya karena saya serumah ya, mama tuh kayak ini kayak ada tegang, ini kayak nggak enak, tapi nggak sampai gimana gitu, cuma tegang aja. Udah, jadi kita ya itu aja. Lalu saya cek tensinya bagus, 80, 130, 70, 120, bagus banget. Cek gula malah 82, terakhir ada 72, tapi masuk di range yang very good gitu, yang bagus banget gitu. Jadi semuanya baik. Sampai kemarin hari Senin ya, hari Minggu kebetulan saya harus kerja di Jakarta, Jumat ke Jakarta, Sabtu saya harus di Bali, terus Minggu di Jakarta lagi, Senin saya harus pulang ke Bandung. Saya bilang saya harus pulang ke Bandung, nggak bisa meninggalkan mama lama-lama. Dan kalaupun saya misalkan harus kerja, harus pergi keluar, pasti ada yang nemenin mama. Jadi pasti antara cici saya, ponakan, pasti ada yang dampingin mama selain istri saya di rumah ya. Jadi mama itu selalu ditemenin 24 jam. Bahkan saya pribadi pun, mama waktu itu sempat tinggal di Jakarta 8 bulan, terus pas Imlek kembali ke Bandung. Dari kembali ke Bandung, wah saya temenin mama 24 jam. Saya berterima kasih sama partner saya juga, Suanakyong. Saya nggak sampai ke kantor, saya kantornya di sofa aja di sebelah mama, cuma jarak 2 meter, 3 meter tiap hari kerja di situ gitu ya, temenin mama 24 jam. Tidur pun saya di sofa yang dekat sama kamar mama, yang saya bisa lihat untuk kamar mama. Saya bilang, mah kalau tidur pintu jangan dikunci, mesti kebuka. Udah, jadi tiap malam saya juga tidur di situ, bangun 2-3 kali, saya temenin. Kalau saya pergi
ada adik saya Yulian yang laki yang nemeninnya. Nah kemarin hari Minggu saya sempat video call, jadi lagi ada wedding di Hotel Mulia. Terus saya video call sama mama, dan hari itu juga saya berapa kali video call. Saya bilang, "Ma, besok saya pulang," gitu kan, hari Senin saya pulang. Pulang jam berapa? Paginya pagi, mah, cuman sih jam 3 itu ada meeting, dadakan ada 2 meeting gitu. Oh ya udah, kata mama, meeting aja, gak usah pulang, tanggung. Tapi mas, saya bilang kalau ada wakil saya akan pulang. Pengen nonton si mama gitu. Gak ada firasat apapun, karena ya itu sehari-hari seperti itu. Biasa kalau saya mau pergi ke Jakarta, aduh, mau ngomong itu lihat suasana hatinya lagi gimana gitu, gak tega. Kadang-kadang kalau saya ngomong ke Jakarta, orang masih suka marah. Tapi marahnya saya tahu ya, karena marah dia, aduh kok saya ditinggalin gitu ya, saya sama siapa gitu. Nah terakhir waktu saya mau ke Jakarta itu, saya sambil ngikutin mah, besok tuh saya harus ke Jakarta, terus ke Bali, terus ke Jakarta, mama sedih, gak marah, tenang, terakhir kali dia tenang gitu. Pulangnya kapan gitu kata mama, hari Senin. Dan akhirnya singkat cerita, Senin pagi saya tuh memutuskan pokoknya udah meeting, saya udah kirim wakil, jam 8 pagi saya pulang ke rumah. Di rumah adik saya nginep, nemenin mama. Cici juga datang pagi-pagi, biasa Cici datang juga nemenin mama. Terus di jalan kita video callan sama mama ya, lagi on the way. Nah, diceritain mamanya, aduh Cen, mama ini katanya udah di mana? Baru masuk tol, atau masih lama atau mama gitu ya, baru masuk tol Jakarta ke arah Bandung. Terus apa namanya? Ya pokoknya singkat cerita, pagi itu mama itu tiba-tiba kayak gak enak mahnya kali sendirinya, gak enak mahnya. Terus dia muntah 2 kali karena makannya dikit ya, dia bilang gak bisa makan nih mama gitu kan. Yang muntah pertama, muntah kedua itu cuma air karena makan dikit. Udah gitu dia biasa pup. Nah pupnya, dikit dia pupnya biasa aja, normal. Tapi hari itu dia pupnya sampai 5 kali, sampai sebelum dia mama dipanggil ya. Jadi pup 1, 2, 3, pertama biasa, kedua, ketiga itu dikit. Terus jam 10 saya pulang, nyampe rumah, mama itu dipijetin sama cici saya. Terus, mah saya pijetin, cuci tangan, atau Cen, mama kayak gak tahan nih mama gitu. Cen, hati-hati ya, mama kayak rada beda kata mama gitu. Mesti ngobrol biasa. Dari jam 10 saya hang out, saya pijetin, saya ciumin si mama gitu. Saya sisirin si mama ya, karena rambutnya acak-acakan mau disisir, ma disisirin ya gitu. Oh mama cantik banget gitu, saya bilang dari sisi mama seneng aja ketawa gitu. Cuman memang waktu itu dia kayak agak gelisah, jadi matanya kayak kebuka terus lihat kiri kanan gitu kan. Ya saya nggak, lihat saya, jangan lihat mana, lihat saya dong, saya bilang. Ya udah saya pijetin, saya apa, terus mama pengen ke toilet lagi, mama kayaknya pengen ke belakang lagi. Oh itu mah dipegangin, bisa saya pegangin tangan. Terus karena udah 3 kali, jadi Cici sama istri saya nungguin di dalam. Nah, biasa mama itu nggak mau. Udah pokoknya kalau udah di dalam tinggalin di luar. Saya nggak bisa tuh ditungguin di dalam gitu kan. Nanti kalau udah beres nanti saya panggil. Jadi waktu itu ditemenin ke toilet, si mama buang lagi, apa namanya, ini kepanjangan jadi tadi ya, dia buang lagi, keluar, dia minta ke kamar, mau tiduran, bentar, dia bangun lagi. Kayaknya enak di kursi saya, dia punya kursi sendiri gitu. Dia punya kursi yang enak buat si mama. Duduk di kursi, baru mau duduk, Jen, mama mau ke toilet lagi. Ngapain ke toilet gitu kan? Kan baru juga ke toilet, takutnya perasaan doang. Karena mama kalau pup itu capek gitu kan kata saya. Tapi kalau mama mau, ayo ditemenin. Yaudah mamanya berdiri, mama bilang, aduh, ini kayaknya udah kena nih, udah keluar gitu. Saya lihat, enggak kok, saya bilang itu sofa juga bersih. Mah ditemenin, saya tuntun masuk ke toilet.
kamar mandinya mama, kamar mandi. Cici sama Ike, istri saya, nungguin di dalam. Jadi udah si mama ke toilet, pulang, udah dibilas, dilap, mau pakai celananya dia, tiba-tiba dia tidur di kloset langsung. Itu ini kurang lebih 2-3 menit, dia 1-2 menit aja. Tiba-tiba tidur di toilet, tidur, dia tidur biasa gitu. Tidur, terus Cici tangannya kan sudah nggak kuat. Cici bantuin saya, biasa standby dekat depan pintu, nanti bagian saya. Cici bilang, Cici pegangin situ nggak kuat, gitu pegang. Jadi saya pegangin, saya jongkok di depan si mama, ada dia duduk, saya ngintip, oh bentar lagi tidur, karena kebiasaan kalau saya pijetin mama pagi kalau malam, dia tuh suka ketiduran. Jadi kalau dipijat ketiduran, dia tuh suka kayak lidahnya keluar dikit gitu kan, keluar dikit, berarti lagi tidur nyenyak gitu. Saya lihat lidahnya keluar dikit, lagi tidur, cuman saya panik juga ya, saya bangunin, bangun, jangan tidur di toilet gitu kan. Dia benar-benar tidurnya gitu di toilet. Udah gitu gak lama, kan saya pengen mama gitu kan, udah gak lama, ya ini kurang lebih nggak sampai 1 menit, tiba-tiba mama saya tuh ngorok. Tapi ngoroknya tuh lembut banget, cuma kayak ngambil napas 2 kali, 3 kali saya nggak ingat. Terus tangannya tiba-tiba kayak begitu, tangannya kayak gempol gini ya, udah gempol, nggak lama kemudian dia kayak lepasin. Wah, saya pikir mama pulang. Dan waktu itu kan saya panggil dokter juga, dokter bilang 11:30 sih saya sampai. Terus setelah dokternya itu sampai 11:30 saya WhatsApp, dokter Steffi ada di mana gitu kan. Waduh, saya on the way. Jadi kejadian itu mama masuk toilet itu kurang lebih jam 12 kurang seperempat, 11:45. Terus kurang lebih mama pulang dipanggil Tuhan jam 11:50. Jadi waktu mama mulai normal biasa lagi lepas, dokternya sudah berdiri depan pintu kamar mandi, dia menangis. Dokternya, dulu saya terlambat gitu. Coba dikasih napas buatan, saya juga suruh kasih napas lewat mulut. Cuma rupanya mama udah dipanggil sama Tuhan. Sangat kaget buat saya dan buat kami keluarga. Cici udah nangis dulu ya. Buat kita sekeluarga, kita sangat percaya mama udah ada di surga, karena kita selalu tiap hari berdoa bareng, walaupun lewat telepon atau kalau kita kumpul semua berdoa, semua pegang mama, karena mama sering berdoa gitu kan. Dan mama selalu, Tuhan Yesus di mana? Dari hati saya. Jadi dia sering sewaktu-waktu dia sering banget dia yang Tuhan tolong saya, Tuhan tolongin saya, Tuhan Yesus tolong. Jadi kita semoga yakin bahwa sekarang kita bersama Tuhan di surga, walaupun secara dunia kita sangat kehilangan dia. Kita masih sangat merasa kurang. Masih bukan kurang ya, kita masih pengen banyak lagi yang kita sayangin mama. Cuman menurut Tuhan mungkin mama udah harus pulang ya. Ya, tolong doakan kami juga supaya kami bisa melepas mama. Ya, nggak semudah itu ya, sangat sulit karena kita sayang banget. Jadi aduh udah nggak bisa pijetin mama lagi, udah nggak bisa urus mama, nggak bisa ciumin mama, kita semua sayang banget sama mama. Satu hal kami bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa saya. Jadi Tuhan benar-benar menjawab doa saya. Mama dalam keadaan sehat, tensinya bagus, gulanya bagus, cuma memang ada gelisah, mungkin gelisah karena dia tidak tahu ya akan harus pergi gitu kan. Jadi tertekan gelisah mungkin ya, tapi di luar itu semuanya bagus. Kami bersyukur untuk hal itu dan ya
mudah-mudahan kami bisa segera benar-benar bisa kembali lagi nyaman ya. Saya berterima kasih banyak juga untuk ponakan-ponakan mama di sini yang yang sayang sama mama juga ya. Memang saya suka teleponin ponakan-ponakan mama setiap ulang tahun, minimal ulang tahun, Imlek, semuanya teleponin mama satu persatu, cerita semuanya ngucapin selamat, semuanya ini karena mama orang itu sebenarnya cheerful, senang ngobrol, senang ya, dia bisa ngobrol sama anak kecil sampai orang tua, dan itu bisa ngomongnya itu benar-benar luas dan sangat-sangat mama itu pemerhati. Terus dia, ya saya bersyukur karena mama benar-benar keadaan sehat dipanggil Tuhan, sangat mudah. Juga mama juga tidak pikun ya. Jadi sampai meninggalnya mama itu sangat ingat segala hal, bahkan lebih ingat dari kita anak-anak itu lebih pikun, bukan lebih pelupa daripada mamanya. Mama itu yang selalu mengingatkan apapun, selalu mengingat. Ya, terima kasih semua ponakan-ponakan mama yang mau nelfonin mama. Dan terakhir itu mama kayak nggak pengen telepon karena semangatnya turun. Teman-temannya biasa teleponan tiap hari gitu ya. Dia punya mesin teman-teman, ya teman-teman yang umur 97, yang 90, yang mau 100 gitu, teman-teman dan semua tuh bisa telepon-teleponan. Terakhir tuh telepon si Yuli, nggak usah lah, itu males. Sampai saya telepon beberapa ponakan mama ya. Tapi ya ini adalah mama yang kita cintai, tapi mama sudah di surga ya. Kita yakin banget mau di surga, di sana bahagia, udah nggak sakit lagi, udah kakinya nggak kaku lagi gitu kan, udah happy bersama. Untuk di sini juga saat ini juga saya mau berterima kasih banyak, terutama untuk Kak Willy. Kak Willy adalah sahabat baik saya di sini. Dia yang sangat membantu saya khususnya. Jadi tahun 2016 waktu itu mama sempat masuk rumah sakit kan juga karena darahnya turun, masuk rumah sakit darahnya turun. Saya tanya dokter mama gimana ini kalau darahnya turun kan bahaya ya kalau orang itu darahnya turun. Dokter cuma jawab gini, ya habis mau ngomong apa lagi kalau dua orang tua. Saya kaget banget sih bukan jawaban seorang dokter buat saya ya. Saya suruh pasrah. Kayaknya Pak Willy yang bantu saya harus ke Singapura. Waktu itu hari libur dokter datang ke hotel sama Pak K, rumah saya datang ke hotel, mama dari situ diperiksa semua, di check up, terus cuma diinfus 2 jam untuk jalannya sampai hari ini mama diinfus sangat luar biasa. Terima kasih Pak Willy, sahabat saya, kakak saya yang benar-benar sangat membela keluarga kami, membela mama. Di sini pun lagi sebuah yang arrange. Jadi waktu mama berpulang, ya saya telepon Pak Agus, saya telepon Pak Willy, kenapa nggak diangkatin nih, gitu, terus saya stres. Terima kasih ya Pak Willy sama keluarga Pak Willy, juga Citina yang terus tiap kali ada di sini ngurusin semua sama Ling di sini. Buat Ling juga mana Ling ya Ling, thank you so much. Ling benar-benar ya, kalau nggak ada Ling juga ini ya kalian semua seperti ini. Buat banyak orang ya, buat mereka itu sudah pasti. Pokoknya mama telah khotbah, ngomong, makanya itu sih yang khotbah, pasti mama senang. Jadi sampai nanya tuh dia kan harus dilakukan belum, udah ini belum, gitu dia sangat senang. Untuk Citina sekali lagi ya, terima kasih banyak ini, terus buat Shirley, Imping, yang
Kalau saudara itu saya mau ya, kalau saya bilang terima kasih, saya dimarahin gitu. Makanya terima kasih ya Allah gitu ya. Buat partner saya, Kiom sama Sun, yang waktu saya udah mau menugas, kasih tahu rekomendasi nomor 1 juga, selalu saya bilang aku udah ada, wah mereka yang terus urus semua segala, ya, tiap hari kalau kamu udah pulang, partner saya masih di sini, bantuin urusin semua. Terima kasih dari beliau juga, banyak sekali yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Karena aduh takut kelewat sama nanti banyak banget terlalu banyak yang baik sama saya. Semua makanan dari Tante Gio, Kak Desari, Baruya, apa sebenarnya makanan semua itu tiap hari dikirimin ratusan box yang saya sampai bingung ini nggak tahu siapa yang kasih sama jeruk misalnya yang kirim juga semua makanan apapun Tuhan baik banget sama saya berterima kasih untuk semua dan saya juga tidak menyangka di luar ekspektasi saya sama keluarga Tuhan kirimkan orang-orang yang sayang sama mama ya dari hari pertama kemarin dari pagi sampai malam banget tadi dari pagi sampai sore sampai sekarang penuh banget sampai saya mau videoin itu semua banyak banget yang sayang sama mama di surga sekarang lihat ya mah banyak banget yang sayang bunga-bunga saya sangat menyangka yang ini bunga banyak yang minta ampun siapa saya kami berasal dari keluarga yang sederhana bunga begitu banyak sampai numpuk sampai ngambil tempat orang lain di belakang itu semua sampai ke depan sampai ke pinggir bunga ini bunga dari itu dan luas ini semua orang-orang yang sayang sama mama ya, saya pikir dan saya berharap mama bahagia di surga pada saat Tuhan di sini yang sayang sama mama. Terima kasih untuk dukungannya semua. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi yang pasti saya berterima kasih untuk semua orang tim waktu saya di sini ya. Kalian saya sama malam, semua yang tidur malam di sini. Dan terima kasih. Terima kasih itu dari saya. Yang pasti. Dengan demikian Bapak Ibu Nasari ibadah telah selesai. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sehingga kita boleh menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Jangan lupa besok di tempat ini ada kebaktian pemberangkatan yang dimulai dengan ibadah jam 8:30 ya. 8:30 pagi. Setelah selesai ibadah di tempat ini akan dilanjutkan di San Diego Hills, Kerawang. Mohon Bapak Ibu Nasari juga bisa mewartakan hal ini kepada mungkin mereka sahabat atau keluarga yang belum sempat memberikan salam bela sungkawa kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Nasari.